Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah mistis, ritual pesugihan, dan rahasia kelam dari pelosok Indonesia akan kita buka satu persatu. Di balik gelapnya hutan, di antara kabut sawah yang sunyi, seringkali tersimpan kisah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kisah tentang manusia yang rela menukar nurani demi kekuasaan, tentang arwah yang tidak pernah benar-benar pergi, dan tentang desa-desa yang menyimpan rahasia lebih tua dari usia manusianya sendiri. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah tempat yang jarang disebut orang. Sebuah desa di kaki pegunungan Jawa Tengah, bernama Desa Tegal Wulung. Dari luar, desa ini terlihat biasa. Sawah menghijau, rumah-rumah bambu berjajar, dan udara sejuk menyelimuti tiap pagi. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu, ada kutukan lama yang mulai bangkit kembali. Setiap 2 minggu sekali, warga desa Tegal Wulung hilang tanpa jejak. Tak ada darah, tak ada tanda perlawanan, bahkan tak ada jejak kaki. Warga percaya, semua itu ulah Wewe Gombel, sosok perempuan tinggi, berambut panjang yang suka menculik manusia di malam hari. Suara tawa lembut di tengah kebun bambu, bayangan perempuan di pinggir jalan, dan bau anyir yang muncul setiap malam Jumat Kliwon. Semua dianggap pertanda bahwa Wewe Gombel sedang mencari mangsa baru. Namun, malam ini, aku akan ajak kalian menyelam lebih dalam. Karena di balik legenda itu, ada kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari sekadar makhluk gaib. Jadi, bersiaplah, tarik napas pelan, dan biarkan malam ini membawa kalian ke tengah misteri yang tidak akan kalian lupakan. Inilah kisahnya. Desa Tegal Wulung, sebuah desa kecil di kaki bukit yang dikelilingi sawah luas dan kebun bambu yang menjulang tinggi. Setiap pagi, kabut tipis turun menyelimuti jalanan tanah yang becek. Sementara suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Udara di sini dingin tapi menenangkan, dan warga hidup dengan cara sederhana. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, para ibu menjemur padi, dan para bapak mengayuh sepeda menuju ladang. Namun sejak 3 bulan terakhir, suasana damai itu perlahan berubah. Dan sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Seolah udara di desa ini menyimpan sesuatu yang berat, yang membuat dada sesak setiap kali malam tiba. Semuanya bermula dari hilangnya Pak Darto, seorang petani singkong yang dikenal baik dan suka menolong. Ia terakhir terlihat sore hari, pulang dari ladang sambil membawa karung kecil berisi umbi hasil panen. Istrinya, Bu Darmi, menunggu di teras rumah sambil menyalakan pelita. Tapi sampai larut malam suaminya tak juga pulang. Biasanya jam 6 wis tekan omah loh, kikok durung. Gumamnya pelan sambil menatap jalan gelap yang menuju sawah. Pagi harinya, warga beramai-ramai mencari. Mereka menelusuri jalan tanah, menyisir pematang, hingga masuk ke kebun bambu di ujung desa. Tapi yang mereka temukan hanya topi anyaman milik Pak Darto, tergeletak di antara daun bambu yang bergoyang pelan. Tak ada jejak lain. Tak ada tanda perlawanan, tak ada darah. Seolah ia hilang begitu saja ditelan bumi. Awalnya, warga mengira Pak Darto jatuh ke jurang atau terseret arus sungai. Tapi anehnya, di sepanjang aliran air pun tak ditemukan apapun. Satu-satunya yang terdengar malam itu hanyalah suara tawa lirih dari arah kebun bambu. Kayak suara wong wadon, tapi aneh. Ketawa sambil nangis, kata Siti, tetangga yang rumahnya paling dekat dari sana. Sejak malam itu, tak ada yang berani keluar setelah maghrib. Anak-anak dilarang main di luar. Bahkan suara gamelan latihan di balai desa pun mendadak berhenti. Suasana Tegal Wulung jadi mencekam. 2 minggu kemudian, giliran Embok Rini, penjual jamu gendong yang dikenal ramah dan suka menyapa siapa saja, hilang tanpa jejak. Hari itu ia masih sempat terlihat lewat depan rumah Siti sambil memanggul bakul besar. Tapi saat malam datang, suaminya panik karena ia tak juga pulang. Beberapa warga bilang, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang lewat di jalan setapak menuju kebun bambu saat senja. Tubuhnya tinggi, langkahnya pelan, kainnya menjuntai sampai tanah. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri di bawah cahaya temaram, kaki perempuan itu tak menyentuh tanah sama sekali. Gusti, tuyung nganti beneran Wewe Gombel, ucap Mbah Sastro pelan, menatap ke arah bukit yang diselimuti kabut. Cerita tentang Wewe Gombel memang sudah lama hidup di Tegal Wulung. Konon,
Dulu ada seorang perempuan yang kehilangan anak karena difitnah warga. Ia bunuh diri di kebun bambu. Dan sejak itu arwahnya gentayangan, menculik siapapun yang lewat malam-malam. Orang bilang kalau kamu dengar tawa perempuan di antara bambu, jangan pernah nengok ke arah suara itu. Karena sekali kamu melihat wajahnya, jiwamu akan ikut dibawa pergi. Warga makin ketakutan. Setiap malam suara-suara aneh mulai sering terdengar. Ada yang mendengar langkah kaki di atap rumah. Ada pula yang melihat bayangan besar di belakang dapur. Tapi saat disorot lampu, bayangan itu hilang begitu saja. Beberapa orang bahkan bersumpah mencium bau anyir seperti darah yang tercium samar setiap malam Jumat Kliwon. "Bau kuat banget ngantim blenger," kata Siti sambil menutup hidung dengan selendangnya. Di tengah kepanikan itu, sosok yang paling menenangkan hanyalah Pak Wiryo, ketua RT desa. Dia seorang yang selalu tanggap kalau ada warga susah. Wajahnya teduh, suaranya halus, dan setiap kali berbicara, orang merasa aman. "Sudah, bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu. Insya Allah semua bisa kita selesaikan bareng-bareng," katanya di depan warga yang berkumpul di balai desa. "Saya sendiri yang akan keliling malam ini. Jangan takut, kita buktikan dulu. Kalau ini gangguan manusia, kita tangkap. Kalau bukan, curi kita minta tolong Mbah Karyo buat doa bersama." Warga sedikit lega mendengarnya. Sosok seperti Pak Wiryo memang dipercaya. Dia selalu hadir di setiap kenduri. Suka bantu orang yang kesusahan, dan tidak pernah bicara kasar. Lembab, ia ronda keliling desa bersama 3 pemuda. Tapi anehnya, keesokan paginya, mereka bertiga cerita kalau Pak Wiryo sempat menghilang sekitar 15 menit di tengah kebun bambu. Dia tiba-tiba minta kami tunggu di tepi jalan. Katanya mau periksa suara dari dalam hutan, kata Dimas, salah satu pemuda ronda. Kami tunggu, tapi kok lama banget. Pas dia balik, bajunya udah basah, tangannya juga kotor kayak habis ngubek tanah. Saat warga bertanya, Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. "Hendak apa-apa, cuma nyasar dikit. Hutan bambu memang banyak jebakan akar," katanya enteng. Tapi matanya seolah menatap kosong, dalam, dan dingin. 2 minggu berlalu, warga mulai mencoba hidup normal lagi. Tapi malam itu bencana kembali datang. Anak kecil bernama Jono, umur 7 tahun, hilang. Ia terakhir terlihat sore hari main layangan di tepi sawah. Saat maghrib, ibunya memanggil dari teras tapi tak ada jawaban. Warga mencari sampai tengah malam, hanya menemukan layangan Jono tersangkut di batang pohon kelapa. Kali ini suasana desa benar-benar kacau. Para ibu menangis, para bapak membawa obor keliling kampung, dan suara azan menggema di setiap sudut, seolah memanggil sesuatu yang tak kasat mata. Siti bersumpah, malam itu ia melihat sesuatu dari balik jendela. Di bawah sinar bulan ada sosok tinggi banget berdiri di kebun bambu. Rambutnya panjang, mukanya nggak kelihatan jelas, tapi tangannya panjang sekali. Dia kayak nggendong sesuatu di pelukannya. Warga yang mendengar ceritanya langsung histeris. "Wewe Gombel, anaknya dijupuk Wewe Gombel!" teriak seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. Malam itu, tak ada yang berani tidur. Warga berjaga di rumah masing-masing, membakar dupa dan membaca doa. Di langit, awan hitam menutupi bulan. Angin berdesir di antara daun bambu, dan dari kejauhan terdengar tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Wiswayahe. Suara itu datang dari arah kebun, pelan tapi jelas. Besok paginya, Pak Wiryo datang ke rumah keluarga Jono membawa bingkisan kecil. Ia bilang itu sesajen agar arwah Wewe Gombel tenang. "Kadang makhluk halus cuma pengin diakoni keberadaan, Ibu," katanya lembut sambil tersenyum. Tapi saat ia menaruh bingkisan itu di depan rumah, Siti yang kebetulan lewat melihat sesuatu aneh. Di dalam bungkusan sesajen itu, ada kain lusuh berwarna biru muda. Itu kain yang biasa dipakai Jono saat main layangan. Sejak hari itu, aura di desa Tegal Wulung semakin berat. Setiap malam anjing-anjing menyalak tanpa sebab, ayam jantan berkokok sebelum subuh, dan dari arah bukit, terdengar seperti suara gamelan tapi nadanya sumbang. Menyeramkan, warga mulai bertanya-tanya, kenapa hanya Pak Wiryo yang berani keluar malam sendirian? Kenapa setiap kali ada yang hilang, dia selalu datang paling dulu ke lokasi, bahkan sebelum keluarga korban lapor? Dan kenapa rumahnya yang dulunya terang dan ramai, kini selalu gelap setiap malam, kecuali cahaya redup dari dapur yang seakan tak pernah padam?
Beberapa anak muda nekat mengintip dari kejauhan. Mereka melihat bayangan Pak Wiryo berdiri lama di belakang rumahnya, seolah sedang bicara dengan seseorang, tapi yang terdengar hanyalah gumaman pelan dalam bahasa yang tak mereka mengerti. "Derek dawuh nyi," katanya lirih. Setelah itu ia menunduk dalam, lalu memadamkan lampu dapur. Semenjak malam itu, satu persatu warga mulai percaya bahwa yang menghantui mereka bukan hanya wewe gombel, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan mungkin lebih dekat dari yang mereka kira. Malam di desa Tegal Wulung tak lagi terasa sama. Angin membawa bisikan, bambu bergesekan seperti suara orang menangis. Dan di setiap rumah doa terus dipanjatkan dengan suara bergetar. Namun bagi sebagian orang doa itu terasa sia-sia. Karena setiap 2 minggu sekali, satu nama lagi pasti akan hilang dari daftar warga desa. Dan di setiap kehilangan, Pak Wiryo selalu datang paling awal, dengan senyum lembut yang entah kenapa kini terasa menakutkan. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pohon bambu di pinggir desa berderak-derak, saling bergesekan menghasilkan suara aneh, yang terdengar seperti bisikan panjang. Bulan tertutup awan kelabu, dan cahaya Petromax di pos ronda berayun pelan ditiup angin. Di pojokan pos, Dimas duduk sambil menyeruput kopi hitam yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke arah kebun bambu yang tampak seperti bayangan besar di kegelapan malam. "Kalau enggak dicoba, ya enggak akan tahu bro," katanya pada teman-teman yang berjaga malam itu. "Kita enggak bisa terus sembunyi di balik cerita wewe gombel. Bisa aja kan, ini cuman ulah orang." Raka, teman ronda yang paling penakut, langsung geleng-geleng kepala. "Wis mas, soho aneh-aneh. Wong sing luwih tuwo wae enggak wani melebu kana. Sampean kok malah kepengin." Dimas cuma tertawa kecil. "Justru itu, Ra. Kalau semua takut, siapa yang buktiin? Kau nggak mau desa kita terus hidup dalam bayang-bayang hantu." Ia mengambil senter kecil dari meja ronda dan berdiri. Di pinggangnya tergantung golok kecil, senjata yang biasa ia bawa saat pergi ke ladang. "Setengah jam aja," katanya yakin. "Kalau nggak ada apa-apa, berarti cuma angin. Tapi kalau ada, ya kita tahu siapa yang main di sini." Raka dan 2 pemuda lain hanya saling pandang. Mereka ingin melarang, tapi mulut mereka rasanya berat untuk bersuara. Entah karena takut, atau karena di dalam hati mereka sendiri ada rasa penasaran yang sama. Jam di pos ronda menunjukkan pukul 1:47 ketika Dimas mulai melangkah ke arah kebun bambu. Suara gesekan daun bambu seperti menyambut kedatangannya. Setiap langkah membuat tanah basah di bawah kakinya mengeluarkan suara plek-plek lembut. Ia menyorotkan senter, tapi cahaya itu hanya bisa menembus beberapa meter ke depan sebelum ditelan gelapnya malam. "Aneh banget suasananya," gumam Dimas pelan. Udara di sekitar kebun terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik setiap batang bambu. Di tengah sunyi, ia mendengar suara pelan, seperti langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Dimas berhenti, nafasnya tertahan. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya batang-batang bambu yang bergoyang pelan, seperti sedang tertawa dalam diam. Ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma angin," katanya sambil tersenyum kecil, walau senyum itu terasa kaku di wajahnya sendiri. Ia melangkah lagi, lebih pelan kali ini. Tapi baru 10 langkah suara itu terdengar lagi, jelas, berat, dan berirama. 1 langkah, 2 langkah, seperti seseorang berjalan mengikuti dengan jarak yang sama. Dimas mengangkat ponselnya, membuka grup ronda dan menekan tombol rekam suara. "Bro, ini di kebun bambu kayak ada suara langkah. Sumpah ini bukan angin." 3 detik. Hanya 3 detik sebelum ponselnya tiba-tiba mati, padahal baterainya masih penuh. Senter di tangannya mulai redup. Udara mendadak berubah dingin sekali. Sampai napasnya terlihat seperti asap putih. Dari kejauhan terdengar suara perempuan bernyanyi pelan. Nadanya lembut tapi patah-patah, seperti suara dari dunia lain. "Anakku, endi koe, ojo ninggal aku maneh, tubuh Dimas kaku." Suara itu begitu dekat seolah tepat di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh tak ada siapa pun. Dia mundur 1 langkah lalu 2 langkah. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan sesuatu menyentuh bahunya. Hangat, lembut. Tapi saat ia menoleh, yang dilihat hanya tangan panjang berkulit abu-abu, dengan kuku hitam dan jari-jari yang terlalu banyak untuk disebut manusia. "Gusti," suara Dimas tercekat.
Yuya ingin lari tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Senter di tangannya jatuh, berputar di tanah, memantulkan bayangan mengerikan. Sosok perempuan tinggi, rambutnya panjang sampai menutupi wajah, dengan kain lusuh yang menempel di tubuh kurusnya. Dari sela rambutnya mata merah menatap Dimas tajam. Wiswayahe. Suaranya pelan tapi jelas. Lalu disusul tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Dimas mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Angin bertiup semakin kencang. Dedaunan beterbangan dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Pagi menjelang dengan kabut tebal menyelimuti seluruh desa. Suara ayam terdengar serak dan udara berbau tanah lembab. Di pos ronda, Raka dan dua pemuda lain tertidur dengan posisi duduk. Kelelahan menunggu Dimas yang tak kunjung kembali. Begitu matahari muncul, mereka sadar Dimas tidak ada di sana. Panik mereka berlari ke arah kebun bambu. Langkah mereka terhenti begitu melihat sesuatu di tanah becek. Sepasang sepatu Keds milik Dimas masih utuh tapi basah oleh lumpur. Di sebelahnya ada ponsel yang mati dengan layar retak. Tak ada tanda-tanda tubuh, tak ada darah, tak ada jejak kaki keluar dari situ. Gusti Allah! Raka menunduk, suaranya bergetar. Dia mengambil sepatunya pelan, seolah takut benda itu masih menyimpan sesuatu. Tak lama kemudian, kabar menyebar ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang ke kebun bambu, tapi tak ada yang berani masuk. Mereka berdiri di tepi jalan, memandangi sepatu itu dengan wajah tegang. Pak Wiryo datang paling awal. Dia seru ambil sitimnya apa-apa, hanya berdiri lama menatap sepatu itu. Angin bertiup, dan kain sarung yang ia pakai berkibar pelan. Wajahnya tampak pucat, matanya dalam, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Sudah, jangan rame-rame dulu, katanya akhirnya pelan tapi tegas. Saya urus sama perangkat desa. Biar nggak makin panik, tapi warga yang memperhatikannya merasa ada yang janggal. Nada suaranya berbeda, bukan seperti biasanya yang penuh wibawa dan tenang, tapi seperti orang yang berusaha menutupi ketakutan. Setelah semua warga bubar, hanya tinggal Pak Wiryo di tepi kebun. Ia jongkok, memegang sepatu Dimas dengan tangan gemetar. Ngapunten, nah. Gumamnya lirih. Aku wis janji ora bakal anamane, tapi kowe nyedak kakehan. Suaranya hampir tak terdengar. Sore harinya, Ibu Dimas datang ke balai desa, menangis histeris. Pak RT, tolong anak saya tahu dia belum mati. Saya mimpi semalam Dimas manggil saya. Katanya dingin, katanya gelap. Raga yang mendengar ikut menangis. Beberapa bahkan percaya bahwa arwah Dimas masih berkeliaran di kebun bambu, belum bisa pulang. Sejak malam itu, desa Tegal Wulung semakin mencekam. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah jam 8 malam. Bahkan suara jangkrik pun seolah menghilang. Di setiap rumah, warga menyalakan dupa dan membaca doa. Tapi entah kenapa, setiap kali doa dipanjatkan, selalu terdengar suara tawa samar dari arah kebun. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat siapapun merinding. Terkadang seperti suara perempuan, terkadang seperti anak kecil yang sedang bermain. Raka, yang paling merasa bersalah karena membiarkan Dimas pergi sendirian, hampir tiap malam bermimpi buruk. Ia sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Suatu malam, ia memberanikan diri mengintip dari jendela. Di bawah cahaya bulan, ia melihat seseorang berdiri. Tinggi, rambutnya acak-acakan, dan memakai baju yang mirip milik Dimas. Tapi saat ia menatap lebih lama, sosok itu perlahan berubah. Wajahnya memanjang, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, seperti tersenyum tapi tanpa ekspresi. Raka menjerit dan pingsan. Sateng sadar ia sudah dikelilingi warga. Tubuhnya demam tinggi dan matanya merah. Dimas sai orai sumetu. Katanya pelan, suaranya serak seperti bukan miliknya sendiri. Anaing ngisor. Warga panik, tapi tak ada yang mengerti maksudnya. Sejak kejadian itu, Raka tak pernah mau bicara lagi soal Dimas. Ia lebih banyak diam, menatap kosong ke arah kebun bambu. Sementara itu, Pak Wiryo makin sering terlihat keluar malam. Junia membawa lentera kecil dan berjalan sendirian ke arah kebun, tanpa ada yang berani mengikutinya. Kadang ia baru pulang menjelang subuh. Wajahnya penuh keringat dan tangan berlumur tanah. Ketika warga menanyakan, ia hanya menjawab singkat, "Cuman nyari barang Dimas yang mungkin jatuh." Tapi tak pernah ada barang yang ditemukan. Beberapa orang mulai curiga.
Ada yang bilang Pak Wiryo sedang melakukan ritual agar desa tidak diserang makhluk halus. Ada juga yang berbisik kalau ia justru melakukan sesuatu yang lebih gelap dari itu. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mendengar suara dari dalam kebun. Bukan lagi tawa, tapi seperti orang menggali tanah. Suaranya ritmis, duk, duk, duk. Diikuti helaan napas panjang. Saat disorot dari jauh dengan senter, suara itu langsung hilang. "Jangan-jangan itu Pak RT," kata salah satu warga dengan nada takut. "Lah wong ngapain gali tanah malam-malam?" Sahut yang lain. Tak ada yang berani mencari tahu. Semua memilih diam. Di Tegal Wulung, diam adalah cara bertahan hidup. Karena kadang, rasa ingin tahu justru bisa membawa seseorang menghilang. Sejak Dimas hilang, kebun bambu menjadi tempat yang tabu. Bahkan siang hari pun orang jarang mendekat. Tapi anehnya, setiap malam selalu ada cahaya redup dari dalam sana. Seperti api kecil yang menari-nari di antara batang bambu. Orang-orang bilang, itu cahaya arwah penasaran. Tapi ada juga yang berbisik pelan, dengan wajah pucat. Cahaya itu bukan arwah. Itu lampu minyak Pak Wiryo. Dan dari situlah warga mulai benar-benar yakin Wewe Gombel sudah marah. Atau mungkin sesuatu yang jauh lebih manusiawi dari Wewe Gombel sedang bekerja di balik kegelapan itu. Malam di desa Tegal Wulung terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menebal di atas tanah, menggantung di antara pepohonan dan batu-batu nisan yang berlumut. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini terdengar jarang. Seperti enggan bersuara di tengah hawa aneh yang menyelimuti. Sejak kabar tentang makam yang pindah sendiri tersebar, warga desa seperti kehilangan rasa tenangnya. Orang-orang memilih menutup pintu lebih cepat. Lampu minyak dinyalakan sampai subuh. Dan tidak ada lagi yang berani keluar setelah jam 9 malam. Di balai desa, suasana tegang. Mbah Sastro, si juru kunci makam, duduk di pojok ruangan sambil menggenggam rokok kretek yang belum juga dinyalakan. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti habis melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Pak Wiryo, sang ketua RT, duduk di depannya, ditemani beberapa perangkat desa. "Jadi maksudmu makamnya pindah sendiri, Mbah?" tanya Pak Wiryo dengan nada datar. Mencoba terdengar tenang meskipun tangannya tampak sedikit gemetar di atas meja. Mbah Sastro menelan ludah lalu mengangguk pelan. "Iya Pak, saya lihat sendiri. Tadi subuh saya keliling kayak biasa ngecek pagar makam. Tapi pas sampai pojokan yang barat itu, tanahnya amblas setengah. Nisan yang tadinya di situ pindah ke arah selatan, kira-kira 2 meter. Tapi yang bikin saya nggak bisa mikir, waktu saya lihat lubang bekasnya nggak ada jasad di dalam Pak. Kosong. Padahal saya ingat betul itu makamnya Mbok Rini yang hilang 2 minggu lalu." Ruangan mendadak sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan tapi menghantui. Salah satu warga Sukir yang ikut rapat mengusap tengkuknya. "Astagfirullah. Bisa begitu ya Mbah? Apa jangan-jangan ada yang iseng?" "Iseng gimana?" seru Mbah Sastro dengan suara bergetar. "Enggak mungkin orang berani masuk makam tengah malam. Wong saya aja yang juru kunci. Waktu lihat itu rasanya lutut saya lemes. Kayak ada yang ngawasi dari balik pohon beringin." Pak Wiryo menarik napas panjang. "Sudahlah, mungkin tanahnya longsor, Mbah. Musim hujan kemarin kan baru reda. Bisa jadi pelatarannya geser." Tapi Mbah Sastro langsung menggeleng keras. "Ora Pak, nisan itu bukan geser. Itu dipindah, rapi. Tanah di bawahnya kayak diangkat pakai tangan manusia, bukan longsor." Warga yang hadir saling pandang. Kata dipindah menggantung di udara seperti kabut yang tak mau hilang. Ada rasa takut yang menular, sesuatu yang lebih dari sekadar kehilangan. Malam itu, kabar tentang makam yang pindah sendiri menyebar cepat ke seluruh desa. Ibu-ibu berbisik di dapur sambil menanak nasi. Bapak-bapak membicarakannya saat ronda. Ada yang bilang arwah korban Wewe Gombel belum tenang. Ada pula yang percaya kalau itu pertanda pesugihan. "Aku krungu yen pesugihan sing paling kuat iku butuh tumbal wong sing durung suwe mati," ujar salah satu warga tua dengan nada berbisik. Mungkin jenazahnya diangkat buat ritual. Beberapa hari kemudian kejadian aneh mulai muncul lagi. Di malam hari, warga yang tinggal dekat makam mendengar suara seperti tanah digali pelan-pelan. Cek, cek, cek. Suara itu teratur seperti cangkul menembus tanah basah. Tapi setiap mereka beranikan diri keluar, tidak ada siapa-siapa di sana. Siti, yang rumahnya cuma beberapa meter dari kompleks makam,
bercerita pada tetangganya bahwa ia melihat sosok seseorang berdiri di dekat nisan Mbok Rini malam itu. Dia bawa senter, tapi nggak saya lihat wajahnya jelas. Waktu saya sapa, dia malah diam. Terus jalan pelan ke arah kebun bambu, katanya. Apa jangan-jangan Pak Wiryo lagi? Sahut tetangganya, pelan Siti terdiam. Yuis ingat benar, waktu ia memandangi sosok itu dari jendela. Tubuhnya tegap, posturnya mirip Pak Wiryo. Tapi ia tak berani memastikan. Mungkin, ujarnya lirih, keesokan harinya jejak kaki ditemukan di tanah basah di sekitar makam. Besarnya seperti kaki orang dewasa, tapi yang aneh, jejaknya cuma satu arah. Masuk tanpa ada jejak keluar. Warga kembali geger. Dan anehnya, setiap kali hal seperti ini terjadi, Pak Wiryo selalu datang paling cepat. Ia mengsur semua orang, menyuruh jangan panik, jangan ribut, jangan menyebar gosip. Tapi justru itulah yang membuat beberapa warga mulai curiga. Pak RT kok kayaknya selalu tahu duluan ya? Bisik Sukir suatu malam di pos ronda. Setiap ada yang hilang atau ada hal aneh, pasti dia yang muncul duluan. Ah, kamu jangan ngomong sembarangan, balas Jono, teman ronda yang lain. Pak Wiryo itu orang baik. Wong dia sering bantu warga tanpa pamrih. Sukir mendecak pelan. Iya, tapi pikir deh, waktu Dimas hilang, siapa yang pertama datang ke kebun bambu? Waktu makam pindah, siapa yang nyuruh semua diam? Selalu dia, John, selalu dia. Ucapan Sukir menggantung di udara. Mereka saling pandang, lalu memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Tapi dalam hati, rasa curiga itu mulai tumbuh pelan-pelan, seperti akar yang menyusup ke tanah lembab. Malam berikutnya, sekitar pukul 12, langit mendung. Bulan tertutup awan. Hanya senter ronda yang menjadi penerang di jalanan kecil dekat makam. Dari kejauhan, Sukir dan Jono mendengar sesuatu. Suara itu datang dari arah makam, lirih tapi jelas, help. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, samar, gemetar, seperti seseorang yang sedang kesakitan. Mereka saling pandang. Kamu dengar itu, John? Jono mengangguk pelan. Iya, dari arah sana. Tanpa pikir panjang, mereka berjalan pelan ke arah sumber suara. Semakin dekat, semakin jelas terdengar. Tapi begitu mereka sampai di depan makam yang tanahnya sempat terbuka, suara itu berhenti. Hening, hanya suara dedaunan yang bergesekan. Tiba-tiba, dari balik nisan, muncul bayangan hitam. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah. Sukir hampir menjatuhkan senternya. Wewe gombol, jeritnya, lalu mereka berdua lari terbirit-birit ke arah balai desa. Ketika mereka kembali bersama warga lain dan membawa obor, tidak ada apa-apa di sana. Tapi di tanah yang lembab tampak bekas tapak kaki wanita. Besar, panjang, dan dalam seperti diinjak oleh sesuatu yang berat. Malam itu, desa Tegal Wulung benar-benar gempar. Banyak yang menangis ketakutan. Beberapa memutuskan mengungsi ke rumah keluarga di desa sebelah. Tapi yang aneh, Pak Wiryo tetap tenang. Ia hanya berdiri di pinggir makam, wajahnya serius tanpa ekspresi. Semuanya pulang. Jangan takut, besok pagi saya dan perangkat desa akan bersihkan makam ini, katanya tenang. Tapi di balik ketenangan itu matanya tampak sayu, atau mungkin kosong. Pagi harinya, Mbah Sastro kembali ke makam untuk membersihkan daun-daun kering. Tapi ketika ia melihat tanah di pojokan itu lagi, jantungnya serasa berhenti. Nisan Mbok Rini sudah tidak ada lagi. Bukan hanya bergeser, tapi benar-benar lenyap. Tanahnya kembali rata seperti belum pernah digali sama sekali. Dan anehnya, di tempat yang sama, muncul bekas kaki besar seperti seseorang berdiri lama di situ. Mbah Sastro mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, iki opo to sejatine? Gumamnya. Di saat bersamaan dari kejauhan terdengar suara tawa pelan. Suara perempuan. Lembut tapi menembus dada, seperti datang dari dalam tanah. Mbah Sastro menoleh cepat tapi tidak ada siapa-siapa. Ia langsung lari meninggalkan makam sambil terengah-engah. Sementara dari kejauhan, seseorang berdiri di bawah pohon beringin, mengamati dengan senyum tipis di wajahnya. Orang itu adalah Pak Wiryo dan malam itu, langit di atas Tegal Wulung terasa lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. Malam itu hujan turun tanpa henti. Petir menyambar keras di langit Tegal Wulung, membelah kegelapan seperti cambuk api dari langit. Angin meniup daun bambu hingga beradu satu sama lain, menimbulkan suara yang nyaring dan menegangkan. Lampu-lampu rumah warga padam sejak awal malam, membuat seluruh desa terbenam dalam hitam yang pekat. Di tengah derasnya hujan,
Hanya kilatan petir yang sesekali memperlihatkan bayangan pepohonan dan rumah-rumah tua di pinggiran jalan. Siti duduk di ruang tamunya sambil memeluk anaknya yang ketakutan. Lilin kecil di meja hampir padam, dan suara petir membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Yoga berusaha menenangkan diri, tapi entah kenapa malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Ada hawa dingin yang lain, bukan dingin dari hujan, tapi dingin yang menusuk tulang. Dingin yang datang dari arah kebun bambu di belakang rumah. Sekitar jam 11 malam, Siti mendengar sesuatu. Suara langkah kaki cepat di luar rumahnya, disertai gesekan karung besar yang terseret di tanah basah. Ia menahan napas, mematikan lilin kecil, agar tak terlihat dari luar. Dari balik jendela bambu, ia mengintip perlahan. Sebuah bayangan manusia lewat tergesa-gesa di depan rumahnya. Tubuhnya tegap, langkahnya berat. Di pundaknya tergantung karung hitam besar yang tampak meneteskan cairan gelap ke tanah. Siti menahan teriakannya. Ia melihat jelas arah bayangan itu, menuju ke rumah kosong di ujung jalan. Rumah tua milik almarhum Pak Parmin yang sudah lama dibiarkan rusak dan ditumbuhi ilalang. Ya Allah, sopo kuwi? Bisiknya dengan suara gemetar. Hujan makin deras. Bayangan itu lenyap di balik gelap, meninggalkan jejak air bercampur tanah di jalanan depan rumah Siti. Ia menutup jendela dengan tangan gemetar, tapi malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali petir menyambar, bayangan orang dengan karung hitam itu kembali muncul di kepalanya. Keesokan paginya, langit Tegal Wulung tampak pucat. Kabut masih menggantung di antara pepohonan bambu. Siti tidak tahan menyimpan rasa penasaran itu sendirian. Ia mendatangi dua tetangganya, Sukir dan Leman, dan menceritakan apa yang ia lihat malam tadi. Awalnya mereka menertawakan, mengira Siti hanya berhalusinasi karena takut pada gelap. Tapi ketika Siti menunjukkan bekas jejak lumpur di depan rumahnya, ekspresi mereka berubah. Jejaknya gede, Sid. Ini bukan jejak orang biasa, ujar Leman sambil jongkok memperhatikan tanah becek itu. Arah jejaknya ke rumah Pak Parmin. Sukir menelan ludah. Ya wis nek kowe yakin ayo kita cek bareng-bareng. Tapi kudu hati-hati. Opo maneh nek tenan ono wong sing nyimpen karung aneh kayak gitu. Mereka bertiga pun berjalan pelan menuju rumah kosong itu. Udara lembab membuat napas terasa berat. Rumah Pak Parmin tampak menyeramkan. Dinding kayunya lapuk, atapnya sebagian roboh dan jendela depannya tertutup kain putih kusam. Saat mereka melangkah ke teras, lantai papan berderit di bawah kaki. Bau lembab dan jamur menyeruak dari celah-celah kayu. Assalamualaikum, panggil Siti dengan suara kecil. Tak ada jawaban, hanya suara air menetes dari langit-langit yang bocor. Mereka masuk perlahan. Ruang tamu berdebu dipenuhi sarang laba-laba. Semua perabot tua tertutup kain. Tapi di atas meja ada bekas lumpur baru. Tanda seseorang baru saja ke sana. Siti memegang lengan Leman erat-erat. Lihat ini, bekas sepatu, ujar Leman pelan, menunjuk ke arah lantai. Bekas itu menuju ke dapur. Mereka mengikuti jejak itu sampai ke ruangan paling belakang. Begitu membuka pintu dapur, mereka tertegun. Bau anyir langsung menusuk hidung, membuat Siti menutup mulut dan hampir muntah. Ya Allah, baunya, katanya dengan suara serak. Dapur itu tampak aneh. Dindingnya hitam karena bekas asap lama, tapi di tengah lantainya ada bagian yang warnanya berbeda. Warnanya lebih muda, seperti baru saja diganti. Sukir berjongkok dan mengetuk lantai itu dengan gagang linggis yang ia bawa. Suaranya terdengar berat seperti ada rongga di bawahnya. Ini bukan tanah padat, gumamnya. Kayak ada ruangan di bawah. Mereka saling pandang. Leman menelan ludah, lalu mulai mencungkil bagian lantai itu perlahan. Papan kayu terangkat, dan di bawahnya tampak pintu kayu kecil yang tertutup paku berkarat. Loh, iki opo to? Ujar Siti dengan mata membesar. Dengan susah payah, Sukir menarik paku-paku itu satu persatu. Pintu kecil itu akhirnya terbuka, mengeluarkan hawa lembab dan bau busuk yang jauh lebih menyengat. Dari dalam muncul udara dingin yang membuat kulit mereka merinding. Ada tangga, bisik Leman sambil menyorotkan senter ke bawah. Tangga kayu menurun ke ruangan gelap. Kau turun dulu, Siti memegang lengannya. Leman, woho, nekono opo-opo pie? Tunggu di sini aja, aku cuma lihat bentar. Ia menuruni tangga dengan langkah hati-hati,
sementara Sukir dan Siti menunggu di atas. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah Leman berhenti. Hening, lalu suara napasnya terdengar berat. Ya Allah, astaghfirullah. Suaranya bergetar dari bawah, Siti tak tahan. Kirina ikut menuruni tangga, diikuti Sukir yang membawa senter lebih besar, dan disitulah mereka melihatnya. Ruangan bawah tanah itu luas, tapi penuh dengan karung-karung hitam yang disusun rapi di sudut. Beberapa karung tampak baru, sebagian lain sudah mulai membusuk, meneteskan cairan gelap ke lantai semen. Bau busuknya begitu tajam hingga Siti tak sanggup menahan diri. Ia langsung pingsan di tempat. Sukir menyorotkan senter ke salah satu karung yang terbuka sedikit di ujungnya. Iwastihor, jari tangan manusia, kuku panjang, kulitnya membiru, dan di ujungnya ada cincin yang ia kenal. Iki, sinsin embok rini, jeritnya sambil mundur ketakutan. Leman nyaris muntah. Gusti Allah, iki opo to Sukir? Sopo sing iso ngelakoni kek gini? Mereka berdua panik, segera menyeret tubuh Siti keluar dari ruang bawah tanah. Hujan sudah berhenti di luar, tapi udara terasa jauh lebih dingin. Setelah mereka keluar dari rumah itu, Leman langsung berlari ke balai desa untuk memanggil warga lain dan aparat setempat. Tak lama kemudian, beberapa warga datang bersama polisi sektor terdekat. Rumah itu dipasangi garis kuning. Polisi menggali lebih dalam dan menemukan hal yang lebih mengerikan. Selain karung berisi potongan tubuh, ada peralatan dapur tua, pisau besar, talenan kayu yang penuh bekas darah, dan panci besar yang masih berisi cairan hitam pekat. Semua orang yang melihat tak bisa menahan rasa ngeri. Salah satu petugas sampai muntah di tempat. Ini bukan tempat sembarangan, katanya. Ini tempat penyembelihan. Basastro yang ikut menyaksikan dari jauh menutup wajahnya dengan tangan. Astagfirullah. Iki duduk kerjaane setan. Iki kerjaane wong. Tapi atine wes luwih peteng ketimbang wewene gombel. Sore harinya, kabar tentang penemuan ruang bawah tanah itu menyebar cepat ke seluruh kecamatan. Warga Tegal Wulung histeris. Banyak yang menuduh, banyak yang menebak-nebak. Ada yang bilang itu tempat ritual pesugihan. Ada juga yang bilang itu markas wewe gombel, yang ternyata berwujud manusia. Namun yang paling mencurigakan adalah, mengapa setiap kali kejadian besar terjadi, Pak Wiryo selalu datang paling dulu. Benar saja, sore itu pun ia muncul. Wajahnya tampak pucat tapi ekspresinya datar. Ia menenangkan warga, berkata semua sudah diurus oleh pihak berwajib. Tenang, semua akan jelas nanti. Jangan menyebar isu yang belum pasti, ujarnya. Tapi Siti yang baru siuman memandangi Pak Wiryo lama sekali. Ia ingat bayangan yang ia lihat malam tadi. Tubuh tegap, langkah berat, karung besar di pundak. Dan kini, berdiri di depannya, tubuh itu persis sama, Pak. Semalam saya lihat orang bawa karung masuk ke rumah itu, kata Siti pelan. Suaranya masih lemah. Tingginya sama kayak sampean. Pak Wiryo menatapnya dengan pandangan kosong beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Siti, kamu pasti salah lihat. Malam-malam gelap, hujan pula. Jangan sampai salah paham ya. Ia berbalik, berjalan ke arah polisi yang sedang memeriksa TKP. Tapi saat ia melangkah, Siti bisa bersumpah. Dari saku jaket Pak Wiryo menetes sedikit cairan berwarna hitam pekat. Mirip seperti yang mereka lihat di ruang bawah tanah tadi. Angin bertiup kencang. Daun bambu kembali beradu. Suara petir terdengar jauh di langit barat. Dan entah mengapa, setiap kali cahaya kilat menyambar, Siti merasa seperti melihat wajah wewe gombel di balik bayangan Pak Wiryo. Wajah yang bukan lagi legenda. Tapi kenyataan yang perlahan terkuak. Hujan turun rintik sejak pagi, membasahi jalanan tanah desa Tegal Wulung, yang kini berubah menjadi becek dan berlumpur. Sejak ditemukannya ruang bawah tanah di rumah kosong itu, desa yang dulu tenang kini seperti mati. Tak ada suara anak-anak bermain, tak ada orang menumbuk padi di halaman, bahkan warung embok Sarmi yang biasanya ramai kini tutup rapat. Semua orang masih syok, takut, dan bingung. Terlebih lagi karena belum ada jawaban pasti dari pihak kepolisian. Rumah kosong di ujung jalan kini dijaga ketat dengan garis kuning. 2 polisi berjaga di depan. Tapi anehnya, setiap kali malam tiba, mereka selalu merasa ada yang memperhatikan dari kegelapan. Koyo ono sing delok, kata salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Enggak tahu dari mana, tapi rasanya kaya ana sing nangis pelan banget. Tapi suarane iso tekan kuping. Pagi itu,
tim kepolisian dari kota datang membawa lebih banyak personel. Mereka membawa alat pencahayaan, kamera dokumentasi, dan beberapa petugas forensik. Warga menonton dari jauh, tapi tak ada yang berani mendekat. Di antara kerumunan tampak Pak Wiryo berdiri paling depan, mengenakan jas hujan coklat. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Matanya tajam mengawasi setiap gerakan polisi, seolah tahu persis apa yang akan mereka temukan di dalam rumah itu. Ketika salah satu petugas forensik akan membuka pintu kayu menuju ruang bawah tanah, Pak Wiryo tiba-tiba melangkah maju. "Sudah, nggak usah buka lagi," katanya pelan, suaranya serak. Semua mata tertuju padanya. Seorang polisi berpangkat lebih tinggi, Pak Adi, menatapnya curiga. "Kenapa, Pak?" "Ini bagian dari penyelidikan. Kita harus periksa semuanya." Pak Wiryo menggeleng lemah. "Percuma, kalian cuma akan lihat hal yang nggak perlu kalian lihat. Yang sudah hilang, biarlah hilang." Suasana mendadak tegang. Siti yang berdiri di belakang warga langsung menggenggam tangan temannya erat-erat. Dia merasai sesuatu yang janggal dari nada bicara Pak Wiryo. Bukan sekadar sedih, tapi seperti menyembunyikan sesuatu. Pak Adi menatapnya dalam, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. "Buka saja, hati-hati." Dengan hati-hati mereka menuruni tangga kayu menuju ruang bawah tanah. Bau anir langsung menyengat meski sudah dicoba diredam dengan cairan disinfektan. Begitu lampu sorot dinyalakan, semua orang yang ada di situ menahan napas. Karung-karung hitam itu masih ada, menumpuk di pojokan seperti malam sebelumnya. Beberapa sudah membusuk, sebagian masih terikat kuat. Di dinding kini terlihat lebih jelas, ada deretan foto warga desa. Ditempel rapi seperti daftar. Di bawah setiap foto tertulis tanggal dengan tinta merah. Setiap 2 minggu sekali, tepat. Dan di pojokan dinding itu ada foto Dimas. Wajahnya disilang besar dengan spidol merah, seperti menandai sesuatu yang sudah selesai. Ya Allah. Salah satu warga menutup mulutnya. "Iki kabe." Warga sing wis ilang. Seorang polisi memeriksa lebih dekat. "Pak Wiryo, kenapa Anda minta jangan dibuka? Anda tahu sesuatu tentang ini?" Pak Wiryo tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Mereka semua hanya korban." "Korban siapa, Pak?" tanya Pak Adi tegas. "Korban dari keserakahan manusia," jawabnya datar. "Dan aku, bagian dari itu." Warga saling berpandangan, sebagian mulai menangis. Siti melangkah maju, matanya memerah. "Pak RT, maksudnya apa?" "Jangan bilang semua ini." Pak Wiryo menatap Siti, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wajah ramah itu terlihat sangat tua dan lelah. "Aku dulu cuma pengen bantu desa ini. Tegal Wulung dulu miskin. Nggak ada listrik, nggak ada bantuan, nggak ada perhatian dari siapapun. Lalu suatu malam datang orang dari luar desa. Orang kota, katanya peneliti. Tapi ternyata dia bawa sesuatu yang lebih gelap. Ia menatap kosong ke arah lubang tangga bawah tanah. Dia bilang ada cara cepat buat bikin desa ini makmur. Caranya gampang. Cukup kasih tumbal setiap 2 minggu. 1 nyawa, katanya, buat jaga keseimbangan. Waktu itu aku pikir cuma simbolis, ritual biasa, nggak sungguhan. Tapi malam pertama, Pak Darto hilang. Dan keesokan harinya, hasil panen warga tiba-tiba melimpah. Bodoh. Aku percaya. Suara tangis mulai terdengar di antara warga. Siti menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Setelah itu, orang itu datang lagi. Bilang kalau mau terus makmur, harus terus ada yang dikorbankan. 2 minggu sekali. Aku mau berhenti, tapi tiap kali aku coba, desa ini selalu dapat musibah. Ada yang sakit, sawah gagal panen, anak-anak kena demam tinggi. Aku takut. Aku pikir ini jalan satu-satunya. Pak Wiryo menunduk, suaranya makin pelan. Aku pilih korban yang paling sepi, yang nggak punya keluarga, yang dianggap nggak penting. Tapi ngam rasa takut itu berubah. Aku mulai ngerasa tenang tiap kali ritual selesai. Kayak ada yang nemenin, kayak ada yang jaga dari belakang. Salah satu polisi menatapnya ngeri. "Kamu sadar, Pak? Itu bukan penjaga. Itu entitas yang menjerat kamu." Pak Wiryo menatap kosong. "Aku tahu. Tapi sudah terlambat." Dari dalam ruang bawah tanah, salah satu polisi yang sedang memeriksa dinding berteriak. "Pak, di sini ada sesuatu." Semua orang mendekat. Di balik deretan foto warga itu ada celah di tembok. Semacam pintu tersembunyi yang disamarkan dengan plester. Ketika dibuka, ruangan kecil lain muncul. Di dalamnya ada altar sederhana.
Beberapa sesajen sudah kering, kain merah dan patung kecil berbentuk perempuan dengan rambut panjang. Wajahnya rusak, matanya kosong. Itu, Pak Wiryo menatap patung itu lama sekali. Itu yang dia sebut ibu penjaga. Dia bilang makhluk itu yang kasih rezeki. Tapi aku nggak tahu. Lama-lama aku dengar suaranya tiap malam. Siti menahan air mata. Suara ketawa di kebun bambu itu. Iya, jawabnya pelan. Itu bukan wewe gombel, itu dia. Suara yang datang setiap aku gagal kasih tumbal. Mendadak, ruangan terasa lebih dingin. Lampu sorot tiba-tiba berkedip, lalu mati sejenak. Salah satu polisi menjerit, ada sesuatu di belakang. Tapi ketika mereka menoleh, hanya ada bayangan panjang menempel di dinding. Bergerak perlahan meski tak ada sumber cahaya. Beberapa warga berlari ketakutan keluar rumah. Polisi mencoba menenangkan, tapi suasana sudah kacau. Siti masih berdiri terpaku menatap Pak Wiryo yang kini duduk di lantai. Wajahnya tertutup tangan. Kenapa, Pak? Kenapa sampai tega begitu? Pak Wiryo mendongak perlahan. Air matanya jatuh. Karena aku pikir aku bisa kendalikan dia. Tapi ternyata setiap kali aku kasih tumbal, bagian dari jiwaku ikut hilang. Aku udah nggak tahu lagi mana aku, mana dia. Suara lirih terdengar lagi dari arah ruang bawah tanah. Suara tawa perempuan pelan tapi menusuk. Ik. Semua orang membeku. Polisi menyorotkan senter ke arah bawah. Tapi tak ada siapa pun di sana. Hanya karung-karung hitam yang bergoyang pelan seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih bergerak. Pak Wiryo berdiri perlahan. Dia udah datang. Aku janji terakhir kali. Setelah ini aku ikut dia. Biar semua selesai. Pak Adi mencoba menghentikannya. Tapi Pak Wiryo sudah melangkah menuju tangga bawah tanah. Pak Wiryo, jangan turun. Berhenti. Namun langkah itu tetap berlanjut. Dia turun satu persatu anak tangga dengan mata kosong. Saat sampai di bawah, suara tawa itu semakin keras. Diikuti suara seperti napas berat. Tiba-tiba, lampu sorot bergetar hebat. Semua orang menjerit ketika melihat sosok perempuan tinggi. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Muncul di balik karung-karung itu. Kulitnya pucat, matanya hitam legam. Dia mendekat ke arah Pak Wiryo, lalu menghilang dalam satu kedipan petir. Ketika cahaya kembali, Pak Wiryo sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah baju yang ia kenakan. Tergeletak di lantai. Beberapa detik kemudian, semua karung di bawah itu bergerak bersamaan. Polisi langsung menutup pintu kayu itu dan memaku ulang secepat mungkin. Siti berteriak histeris, warga berhamburan keluar rumah. Malam itu, garis polisi kembali dipasang, tapi tak ada yang berani mendekat lagi. Hujan turun lebih deras dari sebelumnya, seolah langit ikut menangisi apa yang terjadi. Keesokan harinya, ketika petugas kembali memeriksa, pintu kayu bawah tanah itu sudah terbuka sendiri. Dan di dinding dapur, di antara foto-foto warga yang masih tertempel, kini ada satu foto baru, foto Pak Wiryo. Wajahnya disilang besar dengan tinta merah, dan di bawahnya tertulis tanggal hari itu. Hujan turun pelan sore itu, menyelimuti desa Tegal Wulung dengan hawa dingin yang menekan dada. Angin bertiup lemah, tapi ada rasa yang aneh di udara, seperti ada yang mengintai dari balik kabut tipis. Warga masih belum bisa tenang setelah kejadian malam itu di rumah kosong. Beberapa orang bahkan memilih tidur di rumah kerabat di luar desa. Tapi sore itu, balai desa kembali ramai. Polisi sudah menyiapkan ruangan kecil di sana. Meja kayu tua dan 2 kursi menghadap satu sama lain. Di kursi sebelah kanan, duduklah Pak Wiryo, tangan terikat longgar, wajahnya tampak pucat tapi senyum tipis masih menghiasi bibirnya. Di depannya, Pak Adi, kepala tim penyidik dari kota, menatapnya tajam. Pak Wiryo, kami minta Anda bicara jujur. Warga sudah resah dan semua bukti mengarah ke Anda. Pak Wiryo menunduk lalu tersenyum samar. Saya nggak bunuh siapa-siapa, Pak. Tapi saya tahu siapa yang bunuh. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang yang berada di situ, termasuk 2 anggota polisi dan perangkat desa, menatapnya dengan wajah tegang. Pak Adi bersandar sedikit ke depan. Siapa maksud Anda? Pak Wiryo mendongak pelan. Matanya tampak kosong tapi ada cahaya aneh di sana. Itu bukan wewe gombel. Itu istri saya sendiri. 1 detik, 2 detik, lalu suasana meledak dengan gumaman kaget. Seorang warga yang ikut menyaksikan langsung menutup mulut. Tak percaya. Astagfirullah, Pak. Bukannya Bu Surti sudah meninggal setahun lalu? Pak Wiryo tersenyum miris.
Iya, dia memang sudah meninggal, tapi dia belum pergi. Pak Adi mencatat sesuatu di buku kecilnya, lalu menatapnya tajam. Coba ceritakan dari awal, Pak. Apa maksud Anda? Pak Wiryo menarik napas panjang. Suaranya lirih, seperti sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Sebelum Bu Surti meninggal, dia sudah sakit lama. Badannya kurus, matanya cekung. Tapi tiap malam dia selalu minta aku jangan tidur lebih dulu. Katanya dia mau ketemu anak-anaknya. Aku kira cuma halusinasi orang sakit. Tapi malam itu aku dengar suara ketawa kecil dari bawah rumah. Tawa anak-anak. Lembut tapi ganjil. Ya, menatap lantai lama sekali, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku sempat turun ke kolong rumah. Dulu, rumah kami ada ruang kecil buat simpan padi, semacam ruang bawah. Aku nyalain lampu, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma ada mainan kayu kecil, boneka yang Bu Surti buat dari kain. Dan bekas tapak kaki kecil di tanah. Salah satu warga spontan berbisik, "Ya Allah." Pak Wiryo melanjutkan, "Malam setelah Bu Surti meninggal, aku sendiri di rumah. Tapi suara itu tetap ada. Ketawa kecil dari bawah rumah. Kadang juga ada suara langkah kecil, kayak anak-anak lari. Aku pikir itu arwah. Tapi lama-lama mereka bicara." Pak Adi menatapnya tajam. "Mereka?" "Iya." Anak-anak itu jawabnya. "Mereka panggil aku Bapak." Mereka bilang mereka lapar. Aku nggak tahu harus apa. Tapi setiap kali aku taruh sesajen makanan di bawah rumah, besoknya hilang. Kadang aku dengar suara tawa lagi, tanda mereka puas. Aku pikir cukup sampai situ. Tapi beberapa malam kemudian mereka bilang sesuatu yang bikin aku nggak bisa tidur. Ia berhenti sejenak, menatap kosong ke arah dinding. Mereka bilang mereka pengen makan daging manusia. Ibu bilang daging manusia itu bikin kita kuat, Bapak, gitu katanya. Aku pikir cuman haluanku aja. Tapi malamnya aku mimpi buruk. Aku lihat Bu Surti berdiri di kebun bambu, bawa karung hitam besar. Di belakangnya ada bayangan anak-anak kecil, tubuhnya kering, matanya kosong. Mereka ketawa sambil bilang, "Makasih, Pak." Suasana ruangan makin mencekam. Bahkan suara hujan di luar terasa jauh. Aku bangun dengan keringat dingin, lanjutnya pelan. Tapi di depan pintu rumah ada lumpur dan karung hitam. Di dalamnya ada sesuatu yang aku nggak berani buka. Aku bawa ke rumah kosong di ujung jalan. Aku kubur di bawah dapur, biar nggak ada yang tahu. Aku pikir setelah itu semuanya selesai. Tapi ternyata mereka datang lagi. 2 minggu sekali. Salah satu polisi menelan ludah. "Jadi semua korban itu buat mereka?" Pak Wiryo mengangguk perlahan. "Iya, aku nggak pernah bunuh langsung. Tapi mereka selalu kasih tanda siapa yang harus hilang. Kadang aku lihat di mimpi, kadang aku dengar bisikan dari dapur. Suara Bu Surti lembut banget tapi dingin. Yang itu Mas, dia sendirian. Dia bisa buat anak-anak kenyang 2 minggu. Air mata mulai menetes dari matanya. Aku sempat mau ngelapor ke Kiai Desa. Tapi malam sebelum aku berangkat, Bu Surti datang lagi. Dalam wujud yang bukan manusia. Rambutnya panjang menutupi wajah, tapi aku tahu itu dia. Dia bilang kalau aku berhenti, anak-anak bakal kelaparan dan mereka bakal makan aku duluan. Aku takut, Pak. Aku takut banget. Ruangan itu hening. Tak ada yang bicara. Hanya suara detak jam tua di dinding. Aku sempat mikir buat bakar rumah itu, biar semuanya berhenti. Tapi sebelum aku sempat, pintu dapur kebuka sendiri. Dari bawah keluar kabut tebal dan suara ketawa anak-anak. Setelah itu aku nggak bisa lagi kontrol apapun. Kadang aku sadar di rumah kosong itu. Kadang aku nggak tahu aku ngapain. Kayak ada yang ambil alih tubuhku. Waktu Dimas hilang, aku bahkan nggak ingat aku pernah ketemu dia malam itu. Tapi pas aku lihat fotonya di dinding, aku tahu. Aku yang nulis tanda silang merah itu. Salah satu warga Pak Minto berdiri gemetar. "Pak Wiryo, berarti selama ini Wewe Gombel itu nggak pernah ada?" Pak Wiryo menatapnya dengan mata merah. "Wewe Gombel itu cuma nama yang kalian buat. Tapi dia nyata. Bukan makhluk dari hutan, tapi dari rumah kita sendiri. Dari dosa yang kita pelihara. Dari ketakutan yang kita tutup-tutupi. Bu Surti bukan Wewe Gombel, tapi dia yang memanggil mereka." Pak Adi menulis cepat di buku catatannya. "Kalau begitu, di mana Bu Surti sekarang?" Pak Wiryo menatap jendela, hujan makin deras di luar. Dia selalu ada di rumah itu, di dapur, di balik tembok tempat foto-foto itu. Dia jagain anak-anaknya. Ku pernah dengar dia nangis malam-malam bilang, "Aku cuman mau mereka bahagia." Tapi suara tangis itu pelan-pelan berubah jadi tawa. Tawa yang sama kayak yang kalian dengar dari kebun bambu. Polisi saling pandang, lalu salah satu dari mereka berbisik, "Pak, gimana kalau kita bawa dia ke lokasi lagi?"
Biar kita pastikan semuanya. Pak Adi mengangguk pelan, tapi sebelum ia sempat bicara, Pak Wiryo menatapnya dan berkata, "Pelan, jangan Pak, malam ini jangan ke sana. Soalnya malam ini waktunya mereka makan lagi." Kata-kata itu membuat semua orang membeku. Lampu di balai desa sempat berkedip sekali, seolah ikut mendengar. Siti yang diam-diam ikut mendengar dari luar ruangan, tiba-tiba masuk dengan wajah tegang. "Pak Adi, rumah kosong itu? Lampunya nyala, padahal udah nggak ada listrik di situ." Semua langsung berdiri. Pak Adi memberi isyarat ke anak buahnya untuk bersiap. Triwidiki membawa senter, senjata, dan menuju ke rumah kosong itu. Tapi Pak Wiryo tetap duduk di kursinya. "Aku nggak ikut. Kalian nggak akan kuat lihatnya." Namun polisi tetap berangkat. Hujan makin deras, kilat sesekali menyambar langit. Ketika mereka sampai di depan rumah itu, bau busuk langsung menyeruak meski dari luar. Lampu di dalam rumah berkedip seperti lilin hampir padam. Dari celah jendela terlihat bayangan bergerak cepat, kecil-kecil, seperti anak-anak berlari. "Periksa sekeliling," perintah Pak Adi. Tapi begitu pintu rumah dibuka, suara tawa anak-anak langsung terdengar jelas. Lembut tapi menggema dari segala arah. "Hehehe, Bapak datang lagi." Salah satu polisi nyaris menjerit tapi menahan diri. Mereka turun ke bawah dengan hati-hati. Dan di sana, di ruang bawah tanah itu, patung perempuan yang sebelumnya mereka temukan kini berdiri tegak di tengah ruangan, bukan lagi di altar. Di sekitarnya karung-karung hitam sudah hilang. Sebagai gantinya, puluhan boneka kain kecil menggantung di langit-langit. Semuanya punya wajah mirip anak-anak desa yang hilang. Pak Adi menelan ludah, tubuhnya kaku. "Cepat keluar dari sini." Tapi sebelum mereka sempat naik, suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. Lalu muncul seseorang. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya panjang menutupi wajah, mengenakan das terlusuh. Suaranya lirih tapi jelas. "Mereka lapar, Mas." Salah satu polisi berseru, "Bu Surti." Perempuan itu tersenyum. Giginya tajam, matanya kosong. "Terima kasih sudah jaga mereka selama ini." Cahaya petir menyambar, dan sekejap kemudian semua lampu padam. Hanya terdengar jeritan dari dalam rumah kosong itu. Lalu sunyi. Di balai desa, Pak Wiryo tiba-tiba berdiri. Matanya kosong tapi bibirnya tersenyum. "Sudah waktunya," katanya pelan, lalu menatap keluar jendela. Mereka kenyang malam ini. Beberapa warga berlari ke arah rumah kosong, tapi yang mereka temukan hanya pintu dapur yang terbuka lebar dan suara hujan deras. Tak ada polisi, tak ada Pak Adi, hanya bau anyir yang makin kuat. Pagi harinya, ketika kabut belum sepenuhnya pergi, seorang anak kecil yang lewat di depan rumah kosong melihat sesuatu aneh. Di dinding luar rumah itu, kini menempel puluhan foto baru. Foto para polisi yang semalam ke sana. Jadi di bawahnya seperti biasa, ada tulisan merah besar. "Terima kasih sudah menjadi makan malam." Hujan sudah reda sejak subuh, tapi tanah desa Tegalwulung masih basah dan berbau lumpur. Kabut tipis turun perlahan dari arah pegunungan, menyelimuti sawah dan rumah-rumah warga. Setelah kejadian di rumah kosong malam itu, tak ada satupun warga yang berani keluar sendirian. Tapi pagi ini sirene mobil polisi kembali terdengar. Mereka datang lagi, kali ini dengan alat berat, menggali lebih dalam ruang bawah tanah yang ditemukan di dapur rumah itu. Pak Adi, yang selamat karena malam itu ia pingsan di luar rumah sebelum sempat turun ke ruang bawah, kini memimpin tim dengan mata sayu. "Gali terus bagian dinding barat," katanya tegas meski suaranya terdengar lelah. Laporan dari teknisi, di balik tembok ini ada ruangan lain. Para petugas menggali pelan, membongkar lapisan semen yang sudah retak. Suara besi memukul dinding bercampur dengan bunyi napas berat para pekerja. Setelah hampir 2 jam, satu bagian dinding mulai terbuka, memperlihatkan celah gelap di baliknya. Lampu senter diarahkan ke sana, dan semua yang melihat langsung menahan napas. Ruangan itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di dalamnya ada 3 ranjang besi berkarat, meja operasi lengkap dengan lampu sorot tua, dan beberapa peralatan medis yang sudah berdebu. Ada botol formalin, pisau bedah, serta nampan-nampan kecil dengan bercak coklat tua yang tampak seperti darah kering. Tapi yang paling menarik perhatian adalah foto besar yang tergantung di dinding. Foto hitam putih seorang pria muda memakai jas dokter. Senyum ramahnya menyembunyikan sesuatu. "Itu bukan Pak Wiryo?" tanya salah satu petugas. Pak Adi mendekat mengusap permukaan foto itu. Debu menempel di jarinya.
Ya wis, katanya pelan. Ini dia, tapi jauh lebih mudah. Di sudut ruangan mereka menemukan lemari besi tua. Butuh waktu lama untuk membukanya. Tapi begitu berhasil, di dalamnya tersimpan banyak dokumen dan map berisi surat-surat rumah sakit. Semua bertuliskan nama Dr. Wiryawan Santoso, spesialis bedah. Ada juga beberapa artikel koran lama yang sudah menguning. Pak Adi mengambil satu artikel dan membacanya dengan suara rendah. Skandal penjualan organ manusia di Rumah Sakit Bahana, pelaku utama Dr. Bedah Wiryawan Santoso dan asistennya, perawat bernama Surti Rahmawati. Keduanya kabur sebelum pengadilan. Semua yang mendengarnya saling pandang dengan mata membulat. Jadi, selama ini dia bukan cuma ketua RT? Bisik salah satu petugas. Pak Adi menghela napas berat. Dia memang dokter. Dan Tegal Wulung, ternyata cuma tempat mereka bersembunyi. Di atas meja operasi ada sebuah buku catatan lusuh. Sampulnya dari kulit sudah hampir hancur dimakan waktu. Pak Adi membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan Pak Wiryo tampak jelas. Setiap 2 minggu 1 korban. 1 tubuh cukup untuk 2 pasang ginjal dan hati. 1 jiwa untuk keberlangsungan hidup kami. Tangan Pak Adi bergetar saat membalik halaman berikutnya. Ada sketsa-sketsa anatomi manusia, lengkap dengan tanda pada organ tertentu dan perkiraan harga dalam dolar. Ya Tuhan, gumamnya, semakin banyak halaman dibuka, semakin jelas semuanya. Desa Tegal Wulung bukan dihantui wewe gombel, tapi jadi ladang berburu. Cerita tentang hantu perempuan yang menculik warga hanyalah kedok, agar tidak ada yang berani menyelidiki lebih dalam. Dan potongan tubuh di ruang bawah tanah itu bukan dimakan oleh makhluk halus, tapi dikirim ke pihak yang membeli organ-organ itu lewat jalur gelap. Semua warga yang hilang dijadikan komoditas polisi yang ikut menggali mulai muntah. Bau formalin bercampur dengan aroma lembab tanah basah membuat udara sesak. Tapi Pak Adi tetap di tempat menatap sekeliling ruangan itu lama sekali. Dia tahu, rahasia yang dikubur di sini jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan siapapun. Malamnya, setelah semua dokumen dikumpulkan, polisi kembali membawa Pak Wiryo dari tahanan untuk dimintai keterangan ulang. Ia tampak lemah duduk dengan tangan gemetar, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Pak Wiryo, kata Pak Adi pelan, kami sudah tahu semuanya. Anda dulu dokter, Anda jual organ manusia. Desa ini cuma tempat persembunyian kan? Pak Wiryo menatap kosong ke lantai. Kalian pikir aku mau semua ini? Aku cuma ingin hidup tenang. Tapi waktu kabur dulu, Bu Surti bilang dia hamil. Ku panik. Kami nggak punya uang, nggak punya rumah. Jadi kami datang ke desa ini. Awalnya aku cuma bantu warga berobat. Tapi waktu anak kami meninggal saat lahir, Surti berubah. Ia berhenti sebentar, suaranya bergetar. Dia bilang anak itu belum benar-benar mati. Dia mulai bicara hal-hal aneh. Tentang ritual, tentang arwah yang bisa ditukar dengan daging manusia. Aku pikir dia gila karena kehilangan. Tapi setelah aku menolak bantu dia, malamnya aku dengar suara bayi nangis dari dapur. Pak Adi mengetuk meja pelan. Dan setelah itu kau mulai ambil korban? Awalnya cuma 1, jawabnya pelan. Aku pikir buat ritual kecil, buat tenangkan Surti. Tapi begitu aku lihat hasilnya, organ-organ itu bisa dijual lagi lewat orang lama yang dulu kerja di rumah sakit. Uangnya cukup buat hidup setahun. Aku bilang ke Surti, kita berhenti. Tapi dia bilang kalau kita berhenti, anak kita kelaparan. Sejak itu, tiap 2 minggu sekali dia pergi malam-malam. Aku tahu kemana, tapi aku tutup mata. Pak Wiryo menunduk. Dia nggak pernah makan korban itu, Pak. Semua dijual. Tapi demi menutupi jejak, dia sebar cerita tentang wewe gombel. Supaya orang takut keluar malam. Supaya nggak ada yang lihat dia kerja. Lama-lama warga percaya dan aku biarkan saja. Lebih baik mereka takut sama hantu daripada tahu siapa aku sebenarnya. Ruangan itu hening. Semua yang mendengarnya menahan napas. Tapi, lanjutnya, setelah Surti meninggal, aku masih dengar suara itu. Tawa perempuan dari kebun bambu. Mungkin cuman halusinasi. Tapi kadang, suara itu manggil aku, Mas Wiryo. Anak-anak sudah lapar. Pak Adi menutup map di depannya. Kami akan serahkan kasus ini ke pengadilan. Tapi saya penasaran satu hal, Pak. Kenapa korban terakhir Dimas kamu tandai sendiri di foto itu? Pak Wiryo menatap Pak Adi dalam-dalam. Karena Dimas tahu. Dia lihat Surti bawa karung malam-malam. Dia mau bongkar semuanya. Kalau aku nggak hentikan dia, kita berdua yang mati. Dimas bukan korban terakhir, Pak. Dia cuma korban yang salah waktu.
Setelah itu, Pak Wiryo diam. Ia menunduk dan tak mau bicara lagi. Beberapa hari kemudian, berita tentang kasus Wewe Gombel Tegal Wulung menyebar ke seluruh negeri. Desa itu jadi pusat perhatian. Wartawan datang, polisi berjaga 24 jam, dan rumah kosong itu dipasangi garis kuning. Tapi meski semua bukti sudah ditemukan, ada hal-hal yang tetap tak bisa dijelaskan. Setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mendengar suara ketawa perempuan dari arah kebun bambu. Kadang pelan, seperti bisikan, kadang keras dan dekat di telinga. Beberapa orang yang lewat di sana malam hari mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang, duduk di bawah pohon, menatap sawah sambil menggendong sesuatu yang mirip bayi. Dan setiap 2 minggu, terus ada yang hilang. Bukan warga tetap, tapi orang-orang luar, wartawan, pendatang, bahkan relawan yang penasaran dengan cerita itu. Polisi sudah menutup area itu dengan garis pembatas, tapi tetap saja ada yang nekat masuk. Dan mereka tak pernah kembali. Suatu malam 2 petugas jaga yang baru ditempatkan di pos depan desa sedang berbicara pelan sambil menyeruput kopi. "Kau tahu, katanya malam ini 2 minggu sejak terakhir orang hilang," kata salah satu. Yang satunya tertawa kecil. "Ah, jangan mulai lagi. Aku gak mau dengar cerita begitu, bro. Aku cuma jaga, gak mau diganggu hantu." Tapi tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah kebun bambu. Suara bambu saling bergesekan, menimbulkan bunyi seperti orang menangis. Lampu di pos jaga berkedip dan di kejauhan terdengar tawa pelan, lembut tapi jelas. "Hehehe, sudah waktunya." Keduanya langsung menoleh, tapi tak ada siapa pun. Hanya bayangan perempuan berjalan pelan ke arah kebun. Rambut panjangnya menutupi wajah, langkahnya pelan tapi pasti. Di bahunya tergantung karung hitam besar. Salah satu petugas berbisik gemetar, "Astagfirullah." "Itu siapa?" Yang lain menjawab pelan, "Entah. Tapi kalau 2 minggu lagi ada yang hilang, mungkin kita tahu jawabannya." Di rumah tahanan kota, Pak Wiryo tiba-tiba bangun tengah malam. Dia berkeringat, matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Dari sudut selnya, terdengar suara yang sangat dikenalnya. Suara tawa lembut, suara yang dulu ia dengar dari bawah rumahnya. "Mas Wiryo." Suara itu berbisik lembut, setengah bernyanyi. "Anak-anak sudah lapar lagi." Ia berteriak sekeras mungkin, tapi tak ada yang datang. Di dinding selnya, darah menetes perlahan membentuk tulisan, "Janjimu belum selesai." Keesokan paginya, sipir menemukannya duduk diam di pojok sel. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, tapi yang membuat semua orang merinding. Di lantai depan selnya tergeletak karung hitam besar yang masih basah, dan dari dalamnya terdengar suara tawa kecil anak-anak, lembut tapi menusuk. "Hehehe, 2 minggu lagi ya, Pak.